Selamat malam, Shalom, rekan-rekan yang ada di acara Sidang Ilahi, juga para netizen yang ada di luar sana. Saya ucapkan selamat datang, selamat kita berjumpa kembali dalam acara Sidang Ilahi. Silakan datang, ikutilah Injil. Acara ini terselenggara dengan kerjasama Biblical Center. Saya perkenalkan beberapa rekan yang ada di acara ini, yaitu Bapak Dr. Hengki Asana, kemudian Bapak Pendeta Ignatius Sumianto, dan rekan kami Bapak Fandi Liverdi MPD, dan juga Bapak Yusa Indra MPD. Semua Bapak ini akan membantu memberikan banyak hal perbincangan tentang teks yang sedang dibahas oleh Dr. Yonatan Purnomo dari bagian yang ke-6. Pada malam hari ini, perkenankan saya untuk menyampaikan disclaimer bahwa acara ini terselenggara dengan tujuan yaitu memberikan tambahan di dalam pemikiran tentang bahasan-bahasan yang ada di dalam acara Dr. Yonatan Purnomo. Tidak menyerang pribadi, kemudian fokus kepada pokok bahasan materi seminar dari Dr. Yonatan Purnomo, dan yang ketiga, kami menghindari ujaran-ujaran kebencian. Tapi kami di sini hanya secara cooler ya, kami bicara ini adalah masalah sumber teks yang harus kita kritisi, yang kita tahu ini memang berbeda dengan teks kanonnya. Mari kita bersama-sama pada malam hari ini memasuki pembahasan kita dari Lukas 23 ayat 34 yang sudah dibahas oleh Dr. Yonatan Purnomo. Saya akan bertanya kepada Pak Insinyur Hengki Asana, dari bahasan yang ada di dalam channel YouTube bagian ke-6 yang dibahas oleh Dr. Yonatan Purnomo tentang perbedaan dari Alkitab TB1 dan terjemahan lama yang berbeda dengan TB2 dari Lukas 23 ayat 34. Di TB1 dan terjemahan lama itu LAI menuliskan bahwa tidak diberikan tanda kurung tentang perkataan Yesus, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka lakukan, tentang pengampunan ya. Dari hal ini, menurut Pak Insinyur Hengki, kenapa kok tiba-tiba oleh LAI diberikan tanda kurung? Kira-kira kenapa ya? Silakan Pak Hengki. Ya, selamat malam. Ya, salam buat semuanya. Terima kasih Dr. Fendi untuk pertanyaan dan saya akan tanggapi. Nah, ini persoalannya itu saya sudah mengatakan pada beberapa kesempatan yang lalu, ya LAI itu tidak konsisten ya, karena menyangkut masalah persoalan teks sumber yang bergeser gitu loh. Kalau dia pakai WHNO atau kritik teks yang terakhir, itu kan terjadi pergeseran. Tapi kita lihat awal mulanya tuh dia mencantumkan, kemudian bergeser keyakinannya diberi tanda kurung. Nah, ini ada apa gitu loh. Jadi ini persoalannya adalah sumber teksnya yang jadi masalah. Nah, kenapa sumber teksnya bergeser? Nah, ini jadi pertanyaan besar gitu Pak Fendi. Ya, ada yang bilang ini mungkin menunjukkan keraguan-raguan dari pihak LAI bahwa apa yang pernah ditulis itu tidak ada di sumbernya kan. Nah, Tetapi makanya saya bilang itu kan ya, persoalannya, jadi ketika mereka melihat ke teks sumber, misalnya sekarang ya, pertama mereka melihat teks sumber ini ada di naskah Alkitab yang pakai teks Bizantin. Itu kan ada. Di WHNU tidak ada. Nah, terus mau ngambil dari sumber mana kalau begitu? TB2 dikasih tanda kurung. Nah, ini kan berarti bergeser terhadap teks sumber gitu loh. Nah, kalau begitu apa yang bisa kita ngomong? Keraguan kan? Tidak yakin kan? Nah, kenapa dia memilih teks sumber yang berbeda? Sedangkan yang lain ya kan masih banyak kandungan konten daripada teks yang lain juga ya, mungkin saja ya saya katakan masih ada Bizantin. Nah, kenapa persoalan teks ini menjadi masalah? Ayat sekarang dia jadi masalah. Kalau kita bawa lagi, kalau menjadi kata-kata atau gimana tuh? Misalnya tentang hari itu, malaikat tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa di surga. Yang jadi persoalan di sini anak pun tidak tahu. Itu kenapa nggak dikasih tanda kurung? Kalau masih memakai sumber teks Bizantin untuk Alkitab LAI. Nah, ini kan jadi masalah kan gitu. Artinya gitu, tidak konsisten gitu ya. Jadi seharusnya tidak itu konsisten. di tanda kurung ya kan, karena tidak Jangan ada hanya ayat, kalau mau berlakukan juga ke kata-kata
kata. Wah, itu luar biasa banyaknya. Ya, ini memang yang perlu dipertanyakan kan kira-kira legalitasnya bagaimana gitu kan. Kenapa kok dia harus membuang? Padahal itu kan salah satu 7 perkataan salib kan. Nah, Nah, di itu situ juga dihilangkan. Itu juga sangat penting gitu dipertanyakan kepada LAI. Apakah hanya dasar penemuan terakhir tanpa dirembukan dulu dengan aras-garas gereja gitu kan. Karena bagi kita melihat diberi tanda kurung itu orang bilang itu kan belum valid lah. Itu masih tetap ada. Tapi bagi kita itu sudah keraguan aja itu sudah salah. Meragukan itu sudah salah. Ya lebih baik nggak usah dicantumkan atau cantumkan sekalian. Kalau sampai memang betul-betul LAI meragukan, artinya ini kan sangat berbahaya bagi doktrin kekristenan kan, seperti yang dibahas oleh Dr. Yonatan Purnomo. Artinya kan ini mengenai pengampunan bagi seluruh manusia kan ini. Yesus sudah memintakan, tapi memang ada yang ngomong berbeda dengan hal ini. Bagaimana menurut Pak Engki legalitas dari LAI? Boleh nggak dia melakukan itu? Atau mungkin dari mana kira-kira menurut Pak Engki? Secara legalitas kita kan tidak melihat bagaimana cara kerja dan sistematis daripada LAI menerbitkan. Tapi kalau secara teologi kita melihat bahwa wah, Lukas 23 ayat 34 ini punya nilai religiusnya luar biasa loh. Karena yang memberikan pengampunan dosa itu adalah imam besar. Itu sudah terbayang-bayang ada di perjanjian lama. Siapa yang mengampuni dosa kalau bukan imam besar? Ini nilai religius yang tidak boleh dibuang. Ya kan? Sekali lagi kalau saya bilang jangan semata-mata lihat teks, tidak mau diidentifikasi, lihat juga pengajarannya tuh bagaimana. Kalau pengajarannya berseberangan itu kan perlu mendatangkan rasa curiga. Jangan tutup mata, jangan tutup telinga untuk melihat ini gitu. Baik, wah kita mulai masuk ke bahasannya lebih dalam lagi ya. Jadi kalau dari yang dibahas Dr. Yonatan Purnomo itu kan ada juga ditampilkan mengenai teks dari punya Saksi Yehova ya, NU itu kan. Saksi Yehova sendiri dia dari awal sudah tidak menyantumkan. Artinya dia kan diberi tanda kurung, tapi terakhir malah dia memunculkan tanpa tanda kurung. Ini Betul. bagaimana menurut Pak Yusa Ya itu ini? juga saya juga kaget juga gitu kan karena kita ini selama ini mengetahui bahwa saksi Yehova tuh ngambil plat dari Westcott and Hort gitu ya. Nah, tapi saya melihat begini, ada perubahan. Kalau kita lihat di situs websitenya Sinaiticus, ayat itu muncul tapi juga ditanda kurung gitu loh. Tapi ada keterangan di situ ada di omit, dihapus gitu loh. Tetapi diberi sebagai keterangan saja. Tetapi ayat yang ini dia seakan-akan pinjam yang ada di Bizantin itu tetap diletakkan di situ. Ini di situs website resmi daripada Sinaiticus. Nah, mungkin dari sini ya kan saksi Yehova mengambil dan menerjemahkan atau mungkin ada kesadaran juga sih ya. Kalau ayat itu sebenarnya ada ya kita nggak tahu. Tapi ya puji Tuhan kalau dia bisa ini ya kan mencantumkan. Terima kasih, kalau Pak dari Rengki. saya, Bagaimana, Bung Yusak? dari saya ketidakkonsistenan itu tetap saja menjadi sebuah masalah karena ini kitab suci, Pak. Apapun dia kasih tanda kurung saja itu kan membuat perdebatan. Sudah diketahui semua itu tanda kurung itu biasanya kita pakai itu sebagai sebuah keterangan ya. Misalnya mengetik apa lalu terus dalam kurung. Kalau kita tidak yakin dengan ketik kita di WA lalu tanda kurung. Nah, di kitab suci itu dianggap ini perdebatan teksnya ini atau memberikan keterangan seperti tadi yang sudah dijelaskan Pak Ing. Nah, kalaupun nanti saksi Yehova itu merubah, itu membuktikan memang sumber-sumber saksi Yehova itu tidak bisa dipercaya. Kenapa ada perubahan? Kenapa itu tidak dilakukan oleh Vulgata? Tidak dilakukan oleh teks Bizantium. Justru dengan ada perubahan-perubahan itu menunjukkan mereka tidak konsisten. Mereka tidak punya sumber yang valid. Nah, kita tidak tahu lagi nanti. Nah, tapi kan saksi Yehova tidaklah pernah menjadi barometer. Sekarang, oh ada, berarti, oh saksi Yehova benar nih, karena sekarang sudah sama dengan Bizantium. Takarannya tidak begitu. Nah, kita lihat jejak-jejaknya. Kita tidak tahu nanti TB3, siapa tahu TB3 nanti ada lagi, Pak. Dia ngikuti lagi saksi Yehova. Bisa saja kan, kita belum tahu. Begini, itu apakah kira-kira berkaitan dengan doktrin tertentu seperti yang disampaikan oleh Dr. Yonatan itu? Ya jelas, sudah pasti itu mengurung dalam suatu doktrin tertentu. Kalau misalnya LAI meniadakan, karena memang Sinaiticus itu dia mengkerdilkan semua keilahian Allah. Bagaimana di sini jelas bahwa
Dr. Yonatan Purnomo menyampaikan satu-satunya ayat yang menyatakan di mana Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu hanya ada di Lukas 23 ayat 34. Dan disinilah keilahan Kristus itu, karena dia bisa berdoa dan minta pengampunan itu, dan itu menjadi pegangan semua bahwa, dan itu tidak dilakukan, dan itu ketika ada di tanda kurung itu menjadi perdebatan. TB1 ada, TB2 tidak. Bagaimana dengan TB3 nanti? Betul-betul bukan tanda kurung, Pak. Hilang lagi semuanya dulu. Makanya saya tuh nggak setuju kalau Alkitab keluaran percetakan sekarang dikatakan ke kitab suci. Jauh dari syarat dibilang kitab suci gitu loh. Jauh. Entah Ini apa ini, harus mungkin ada. kita kasih namanya apa ya gitu ya. Setuju Pak Angki, memang arahnya Ilahi harus dari awal menjelaskan, dan semua para utusan Ilahi yang mendengarkan siaran ini, kita harus paham bahwa Alkitab yang kita pegang itu ada Alkitab terjemahan, bisa juga Atau sebanding dengan mungkin Alkitab tafsiran. iya, Karena dia terjemahan dan masih menafsirkan. tafsiran ya gitu kan. Mesti Ini begitu Alkitab kayaknya. tafsiran yang diproduksi, yang dilakukan oleh Ilahi. Karena apa? Ada Iya. yang tanda kurung, ada yang masih Setuju itu. perdebatan, Setuju ada itu. yang Jangan sebut kitab suci tuh kalau begitu. ini, iya, jadi ini Apa bulu. tafsiran Jadi jadinya? aneh gitu loh. Sebenarnya kalau kitab suci, hanya kitab suci yang bisa disampaikan di pertemuan-pertemuan ibadah untuk dibacakan dan dipercaya untuk diimani. Ya, Kalau masih belum selesai, masih dalam perdebatan, ini hanya bisa di sekolah-sekolah Alkitab, di para scholar yang sedang diteliti. Nggak boleh ini. Jadi ayolah kembalilah ke kanon. Kembali ke kanon Alkitab yang sudah tidak pernah ada TB1, TB2, ada revisi-revisi. Mengapa kita harus merevisi sesuatu yang seharusnya? Apa sih susahnya? Kembali ke yang sudah ada, yang diwariskan gereja, yang dijaga oleh Tuhan. Itu Pak Ben. amin. Itu Ya. yang dari Ada saya. gereja perdana yang terus sampai sekarang gitu kan Iya Pak, diwariskan. tidak pernah Waris. diterjemahkan Pak ke dalam bahasa apapun. Karena itu bahasa Yunani digunakan oleh gereja-gereja Ortodoks Yunani. Kalau ada diterjemahkan ke bahasa Inggris kan ada ditorsi, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu mungkin ada sulit untuk mencari padanan kata yang sama dengan muatan artinya. Ini ada. Nah, kita pakai sumber yang sama, kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ayo Baik, kembali ke sumber yang ini sama. saya jadi tertarik karena banyak teman-teman di luar sana kelihatannya juga belum terlalu paham ya tentang maksudnya kanon itu seharusnya itu yang bagaimana. Pak Ignatius mungkin, silakan Pak. Ya Pak, Itu kan ada teman-teman yang masih bingung. Apa yang dimaksud dengan kanon itu? Yang bagaimana yang kanon itu, Pak? selamat malam semuanya. Ya memang kalau yang dipahami oleh banyak orang selama ini Pak, bahwa kanon itu adalah hanya jumlah kitabnya saja. Kalau menurut Protestan, jadi 39 kitab Perjanjian Lama, kemudian Perjanjian Baru 27. Hanya kitabnya saja dan atau nama kitabnya saja. Itu yang dipahami. Bahkan saya sendiri waktu kuliah S1, S2, pemahaman kanon ya hanya jumlah Alkitabnya saja yang dikanonkan. Tapi sebenarnya kan itu tidak masuk akal. Seharusnya yang betul itu yang dikanonkan itu, kanon ini kan pengesahan, semacam undang-undang. Masa yang disahkan itu hanya judulnya saja atau jumlah babnya saja? Tapi kan mestinya seharusnya semuanya, bahkan teksnya yang terpenting, teks di dalamnya, isinya, itu yang harus dikanonkan. Nah, dari Biblikos, kita kan sudah banyak sekali, sering kali kita menjelaskan, bahkan Dr. Yonatan Purnomo juga sering menjelaskan, bahwa yang dikanonkan itu adalah teks yang isinya, bukan hanya jumlahnya. Dan itu yang mengkanonkan itu harus gereja mula-mula yang berhak punya otoritas, yaitu gereja mula-mula melalui konsili. Kita lihat, kan kita sudah belajar konsili Hippo, konsili Kartago, itu juga mengkanonkan Alkitab, bukan hanya jumlahnya. Kalau jumlahnya kan memang sudah ada sejak zamannya Yerom, juga PB jumlahnya 27 sudah ada. Tetapi isinya itu yang penting, dan itu sudah dijelaskan oleh Dr. Yonatan Purnomo, tetapi banyak orang yang tidak mau tahu, tidak mau mengerti, gitu. Tetap berpendirian bahwa yang dikanonkan itu hanya jumlah kitabnya saja. Nah, kita bersyukur karena kita Biblikos bisa mengerti bahwa Alkitab
Alkitab yang kanon itu adalah yang sudah dibuktikan bahwa Alkitab yang kanon sudah ineransi, yang tanpa salah. Nah, kalau kita lihat yang selama ini kita pahami bahwa yang kanon itu adalah hanya kitabnya saja, dan kemudian kita klaim bahwa Alkitab yang sekarang ini adalah ineransi, ternyata Alkitab yang dianggap kanon itu justru tidak ineransi. Sudah dibuktikan banyak sekali kesalahan-kesalahan yang sudah diungkapkan oleh Dr. Yonathan Purnomo. Sudah 6 episode ini ya, itu bukti bahwa banyak kesalahan-kesalahan Alkitab yang tidak kanon dan tidak ada yang bisa membantahnya. Termasuk Itu, yang Pak, terakhir menurut tadi kita saya. bincangkan itu, Pak ya. Akhirnya Iya. menjadi ragu-ragu diberikan tanda kurung kan, karena di teks sumber mereka tidak ada kan, Pak dan Fendi, itu ada di Bizantin. Pak Fendi, Iya. yang bertanya soal kanon ini sudah dijelaskan berulang-ulang, ini tidak mengerti atau memang tidak mau mengerti? Nah, ini kelihatannya mereka ada yang masih belum jelas, belum mengerti apa ini maksud kanon, atau mereka mempertanyakan benar nggak itu mungkin kanon atau tidak kan. Nah, ini Ya, menjadi pemahaman yang ya, berbeda. ya pertanyaan ini bagus ya, tapi diarahkan, coba ini bagus pertanyaannya, sehingga menjadi peduli terhadap yang mana itu Alkitab kanon. Nah, ya boleh, Bapak-Bapak kan sudah ada AI, ada ChatGPT atau apa, coba cari itu apa itu Alkitab kanon. Kapan itu kanonisasi? Proses-proses sejarahnya ada di situ. Bisa dicari kok datanya sekarang, bisa di cross check di Wikipedia, buka di Google. Jadi kanon itu benar-benar ada. Makanya ada kitab Deuterokanonika, ada Deuterokanonika berarti ada yang kanon, kan begitu. Nah, yang mana itu jelas terakhir itu waktu itu dihadiri oleh Santo Agustinus itu waktu yang terakhir di Kartago yang di 419 itu untuk pengesahan. Dia tidak membuat kanon lagi tapi memantapkan kanon-kanon sebelumnya. Mulai dari Hippo lalu dipantapkan di Kartago, kemudian di 419-nya itu dimantapkan lagi. Ya seperti itu. Jadi kanon Ya, itu ukuran. Jadi ada Alkitab, ada parak yang autografnya itu menjadi ukuran yang lain disamakan. ya, Dan itu jadi sudah waktu diterima itu oleh kan gereja waktu itu. betul, masih ada autografnya kan, jadi mereka bisa mencocokkan dan mereka yang Iya, tahu sejarahnya iya, bagaimana. Terus tulisannya para rasul kan mereka isinya. kenal. Karena isinya itu harus sama, Betul. karena mengandung nanti larinya itu pengajarannya itu harus Ya, sama. jadi isinya Seperti pun itu. itu tadi yang dibahas oleh Pendeta Igna, tadi isinya memang juga harus sama gitu loh, Iya, bukan hanya kalau judul saja. judulnya saja yang sama, isinya nggak sama, nanti pengajarannya beda. Nah, ini Ya yang seperti terjadi sekarang kan, ini, seperti sekarang iya, ini kan, banyak isinya tidak sekali sama. doktrin yang timbul karena ajarannya isinya itu ganti-ganti, Pak. Tadinya ada tidak ada tanda kurung, sekarang tanda kurung. Berarti dipertanyakan, apakah Yesus itu pernah bersabda di kayu salib untuk pengampunan dosa ataukah gimana ini? Ya ini yang jadi masalah, makanya ini yang perlu kita memberikan penjelasan lagi, apa yang dimaksud dengan kitab kanon atau sumber teks kanon. Yang kanon itu adalah sumber teksnya kan, jadi bukan Ya, terjemahan, tapi terjemahan kan mengambil dari teks kanon. Kalau teks sumbernya salah karena tidak pernah di kanon, maka mau terjemahan diterjemahkan tidak apapun salah, masalah. Pak. Kalau Ya. sumbernya udah tidak sesuai kanonnya, mau diterjemahkan apapun dengan sumber yang sama, sumber kanon, menerjemahkan itu juga masih ada kesulitan untuk beberapa kata untuk mewakilinya. Hmm. Apalagi sumbernya sudah salah. Mau diterjemahkan dalam bahasa apapun, ya salah. Ya, Mungkin Itu menurut secara saya. filosofi kita bisa jelaskan ya tentang kanon, Pak Dr. Fendi. ya, Secara filosofi gitu ya. Karena kalau bilang masalah kanon itu kan pengertian kita sekarang dengan pengertian gereja mula-mula itu agak berbeda. Karena kalau gereja mula-mula itu mereka ketika mengkanonkan itu kan punya kriteria gitu kan. Misalnya masih hidup atau penulisnya masih hidup, sekian gitu ya. Dan kita melihat di zaman Eusebius itu kan sudah ada 27 kitab perjanjian baru misalnya, itu kan sudah dipakai ya kan, ya. sudah ditetapkan. Tapi masalahnya itu kan bukan masalah judulnya aja kan, tapi isi pengajarannya itu harus sesuai. Karena kalau tidak disesuai itu akan timbul kau ngajar salah gitu kan. Kalau yang masih bisa dikembalikan. Tapi kalau sudah melenceng itu timbul ada konsili untuk menganatema gitu kan. Itu masalah
masalahnya di situ. Jadi ketika dari zaman mula-mula kanonisasi daripada Alkitab itu sudah punya ciri khas tersendiri gitu loh, teks maupun isi, di mana orang kembali menstandarkan kepada gereja mula-mula yang menerima surat-surat asli daripada rasul ini kan. Kemudian ada peneguhan saja melalui konsili Hippo, terakhir di konsili Kartago gitu loh. Tapi ciri khas mengkanonisasi itu sudah terjadi, begitu Pak. Filosofinya harus kita ambil. Nah, berdasarkan itu kita tarik sekarang ya kan pengalaman, ciri khas, syarat itu, kemudian kita mendefinisikan kembali nih. Berarti Alkitab kanon itu apa? Ya harus otoritas gereja yang sahkan, ya kan? Ya, harus sama persis dengan autografnya, salinan-salinannya gitu kan. Ineransi, tidak boleh ada salah gitu loh. Dan tidak ada revisi. Itu baru dibilang kitab suci atau salinan kitab suci, gitu Pak. Terima kasih. Ya, jadi artinya ketika zaman itu autografnya kan masih ada. Orang kan bilang, wah sudah Masih. nggak ada, ini sudah hilang. Kan waktu itu masih ada kan begitu. Jadi untungnya masih ada dan mereka segera mencocokkan supaya tidak ada simpang siur kan. Jadi itu yang disahkan oleh gereja yang sah tadi, yang resmi ya Pak ya. Jadi begitu maksudnya. Yang dipertahankan apa Pak itu kan? Kitab suci kan? Ya. Ya, ini menarik sekali. Ada lagi yang mengatakan kalau misalnya itu dikonsilikan, ya kan, dikonsilikan di Kartago kan, 3 kali, pertama di Hippo, jadi sudah 4 kali itu. Akhirnya di Kartago sudah sah tahun 419 Masehi. Tapi ada yang mengatakan ini konsili lokal, seharusnya bukan lokal tapi ekumene. Nah, ini saya minta tolong mungkin Pak Fandi Liverdi MPD bisa nggak memberikan tanggapan sedikit tentang hal ini? Mungkin nanti yang lain bisa membantu. Jadi Benar nggak dianggap lokal sehingga tidak punya kekuatan karena tidak secara keseluruhan katanya. Bagaimana ini? kita menjawab ini tentu harus masuk ke pengertian zaman itu ya di gereja mula-mula ya. Sebetulnya ya waktu mereka di gereja mula-mula untuk pertemuan jumlah banyak atau pertemuan itu tidak ya tentu beda dengan zaman Betul, kita sekarang transportasi sangat mudah ya. Cuman masalahnya begini, karena waktu itu gereja masih satu ya, ajarannya patriarkat itu masih satu. Ini kalau konsili lokal sama ekumene di zaman itu sebenarnya hasilnya atau keputusan itu sama. Keputusan lokal, mereka memutuskan sesuatu di lokal, itu pasti diumumkan ke semua, ke 5 patriark itu ya, dan mereka semua akan menerima itu dan Karena gereja setuju. masih satu ya Pak ya waktu itu ya. Ya, karena gereja masih satu. Karena Hmm. gereja masih satu. Jadi keputusan lokal adalah keputusan semua, Seluruh. seluruhnya begitu loh. Jadi Jadi kalau beda sekali keputusan dengan Kartago sekarang ya. Nah, berarti seluruh kepatriarkan menerima itu Pak ya. yes, Kan kalau oikumene cuma 7 ya. Ada Nisia, Konstantinopel 1, Efesus, Kalsedon, Konstantinopel 2, Konstantinopel 3, dan Nisia 2. Kalau yang oikumene. Dan Kartago ini termasuk lokal hitungannya ya. ya Ya, lokal. waktu itu kan ada 5 kepatriarkan ya. Salah satunya yang ini kan mengadakan secara lokal. Nah, silakan, Iya. silakan. Dan ini dianggap sah ya. Dianggap sah. Karena gereja masih satu Pak ya. Oke, siap. Satu, karena gerejaan itu masih satu. Gereja masih satu. Beda dengan sekarang ya. Gereja itu sudah sangat terpecah-pecah. Jadi memang ini perbedaan pengertian yang dulu dengan sekarang. Jadi yang Ya. artinya mereka, tapi yang saya tahu memang sampai hari ini pun mungkin sudah ada 15 kepatriarkan ya. Jadi ketika keputusan itu diambil, itu mengikat keseluruhan katanya begitu ya. Apa benar Betul, ini? betul. Mungkin Benar. Pak Insinyur Hengki bisa menambahkan? Ya, terima kasih Pak Dr. Fendi. Jadi kita tuh harus memahami ya kan gereja perdana yang terdiri dari 5 patria itu, mereka punya pemahaman tuh seperti apa gitu kan. Kita nggak bisa menggambarkan situasinya itu seperti gambaran kita sekarang. Nah, ini yang perlu diketahui bahwa kalau dengan bahasa sekarang 5 patria ini tuh sifatnya kolegial, tidak otonom. Jadi kalau sifatnya kolegial ya kan, di mana satu bagian mengambil keputusan itu mengikat semuanya gitu loh. Jadi ya kan? kalau yang satu membidatkan
dibidatkan semua tuh Pak ya? Semua juga ikut bidat. Ketika Ya, Martin ya. Luther itu dibidatkan di ini, ya kan semua juga terima gitu loh. Katolik juga Nah, itu membidatkan dia, mengikat gitu loh. Ortodok Ini yang harus Timur juga. diketahui. Jadi tidak bisa dipisahkan ini okumenes yang lihat bahwa ini jumlahnya besar, pesertanya lebih banyak, isunya lebih banyak dengan konsili-konsili yang lokal. Walaupun lokal, ya kan, tapi kekuatannya itu mengikat semuanya. Saya ambil contoh, misalnya kalau ambil contoh di Katolik aja lah. Kalau ada pastor ya kan yang di tema tidak bisa dikeluarkan ininya kan, di ekskomunikasi. Dia mau pergi kemana saja itu tidak bisa. Nah seperti itu gereja mula-mula itu, ya kan, 5 patria ini. Jadi jangan mengecilkan bahwa konsili gereja lokal meneguhkan hasil kanon gitu kan, itu hanya berlaku lokal. No, ini Jadi mengikat semuanya. Jadi kira-kira begini Pak, saya coba rangkumkan. Jadi anggap semua gereja itu kan masih anggap itu masih satu sinode gitu Pak ya, Ya, masih ya, satu ya. satu satu gereja kan, Yes. jadi satu sinode. Kalau di Ya. denom saya juga, kalau dibidatkan di BPD misalnya ada kedisiplin, itu semua BPD itu Semua akan ikut. kesurati dan Iya, dikasih betul. tahu. Ya. Nah, Itu itulah. ciri Tapi, khasnya. nah, jadi itu ciri khas gereja. Cuman sekarang kan cukupnya antar di dalam satu sinode. Tapi dulu itu satu ya Pak ya, satu kan. Betul. Artinya gereja waktu itu masih kan posisinya. Jadi Ya. apapun keputusan lokal itu akan menjadi keputusan yang diratifikasi semua. Betul ya? Nah, Jadi kalau saya pikir kan, kalau sekarang misalnya dari gereja GPDI misalnya, contoh, maaf ya, sudah dikeluarkan, nah dia pindah ke GBI gitu ya, pindah iya, lagi ke karena sana kan bisa karena gitu. tidak satu sinode, Pak. Tidak bekerja. Tapi dulu kan satu Nah, sinode ya. karena ngelihat situasi sekarangnya seperti itu. Jadi pendeta Ya, kutu loncat ya. kecuali semua kumpul sedunia gitu yang dimaksudkan sekarang. Wah, itu bikin satu konsili keputusan bersama sekarang ya kan. Tapi kalau dulu kan Sekarang, 5 dulu itu sudah tidak. mengikat gitu loh. Ya, jadi tidak ada istilah di zaman itu konsili lokal atau konsili tidak lokal gitu loh. Karena Ekumenis. belum Kalau ekumenis, terpecah-pecah. kalau masalahnya sudah sangat besar, menghadapi ajaran-ajaran yang ini, ya mereka harus bersama-sama. Karena Ya, dampaknya juga mengikat. besar. Ya, Keputusannya mengikat. mengikat semua. Ya, bagaimana tanggapan Pendeta Ya, Ikna? Di sinode betul Pak Ina memang gimana? Kalau dihukum di satu seperti itu, Pak. BPD, apakah berlaku juga yang lain atau tidak gitu? Pemahaman sekarang seperti itu, Pak. Sekarang kan sinode, masing-masing sinode mengadakan sidang sinode atau konsili sendiri, berbeda-beda. Nah, dibayangkan atau digambarkan zaman dulu seperti sekarang. Nah, itu kelirunya. Kelirunya. Iya, Ya. kelirunya itu. Dan sedangkan kalau zaman dulu tadi Pak Hengki katakan bahwa, Pak Fandi katakan bahwa gereja satu. Jadi sekalipun itu bersifat lokal, itu kekuatannya sama. Ya, Mengikat. keputusan yang diambil pun sama kuatnya dan itu disetujui bahkan diberlakukan untuk semua patriark. Masih ya. Masih Itu satu. pemahaman yang betul. Makanya sekarang rancu, orang memisahkan antara konsili lokal dengan konsili ekumene, itu Iya, dipisahkan. karena dia melihat dari kacamata yang sekarang, Pak. Iya, betul. Dari Dan kacamata tidak yang sekarang. melihat situasi secara lokatif, ya kan? Kenapa tiba-tiba ada muncul konsili di situ? Karena isu utamanya tuh ada di situ dan harus diselesaikan juga secepatnya di situ. Nah, apakah harus mengumpulkan semua? Ya enggak. Mereka bisa berkonsili, ya kan, untuk memutuskan. Nah, karena itu memutuskan masih dalam ranah gereja, ajaran yang tepat masih sesuai, itu mengikat semua. Nggak ada yang membantah, begitu. Apa mungkin juga sama dari segi hukum ya, kayak misalnya di satu pengadilan negeri memutuskan itu mengikat secara keseluruhan kan, Betul, apa Iya. begitu. tapi masih sama kan. Jadi Ya, Kalau di organisasi itu kan ada yang organisasi yang tipenya pemimpinnya itu kolektif kolegial. Misalnya ada 5 orang yang dijadikan sebagai presidiumnya. Ketika satu memutuskan, 4 itu ngikut. Itu namanya kolegial. Nggak bisa dibantah di ini, nggak. Itu harus diikutin karena itu yang menjadi ciri khas. Nah, ciri khas gereja mula-mula 5 patria itu seperti itu. Jadi memang ini pemahaman yang perlu dimengerti oleh teman-teman di luar sana. Kenapa? Karena tidak sama dengan yang ada sekarang. Karena sekarang terlalu banyak sinode ya kan, sehingga masing-masing orang
kalau salah di satu tempat dia bisa lari ke tempat lain kan. Jadi kalau waktu itu tidak bisa, ketika orang bersalah sudah putus sudah selamanya, kecuali dia kembali lagi kan untuk Ya. mau dibina lagi gitu ya. Ya menarik sekali, luar biasa pembicaraan kita. Kita coba perbincangkan. Ada satu hal yang menurut saya ini penting ya. Kenapa sih sebetulnya di dalam Lukas 23 ayat 34 itu akhirnya diberi tanda kurung ya kan? Tadi sudah dijawab oleh teman-teman, ada kemungkinan seperti itu. Dan ini kalau boleh saya tanyakan, tanda kurung artinya kan menurut pembahasan Dr. Yonatan, teks ini memang tidak diyakini sebagai teks sumber dari teks sumber yang asli. Jadi artinya mungkin tidak ada, kemudian dibuanglah dalam tanda kurung. Nah, kalau ayat-ayat seperti ini akhirnya dibuang dan tidak ada lagi, apakah ini bukan sudah masuk dalam satu pemikiran dari pihak teman-teman di LAI bahwa ini ditafsirkan mereka ini sebenarnya tidak ada? Menurut saya begitu. Kira-kira menurut teman-teman bagaimana? Ya, kalau menurut saya, Pak Fendi, ini jelas-jelas bisa dibilang LAI ini Alkitab tafsiran. Karena apa? Di TB1 sudah 69 tahun ya, itu tidak ada tanda kurung itu. Nah, tanda kurung inilah Ya. lalu diputuskan LAI di terbitan yang 2023 nih TB2 dibuat dalam tanda kurung. Dan banyak lagi, bukan hanya satu saja. Ya, apalagi sudah ada 6 episode ya, ada perubahan-perubahan, ada yang tidak ada yang ada. Jadi intinya bisa disimpulkan bahwa Alkitab LAI ini sebenarnya Alkitab tafsiran memang. Wah, ini artinya bukan kitab suci lagi nih ya. Maksudnya ini buku tafsir gitu ya. Seperti Ya, ada kalau buku tafsiran yang kalau lain. Alkitab LAI, Alkitab tentu kalau Alkitab yang kanon itu ya Alkitab kitab suci. Tapi ini Ya. ada Alkitab terjemahan. Karena banyaknya revisi, karena banyaknya perubahan, ada yang ditambah dikurang. Ini kenapa ditambah dikurang? Karena ini tafsiran. LAI memutuskan ini harus dikurangi, yang ini harus ditambahi, yang ini harus tanda kurung. Dalam rangka apa? Tafsiran ini belum selesai ini. Kalau sudah selesai, kenapa tidak dihilangkan sama sekali? Kalau harus ada, kenapa ditulis tanda kurung? 69 tahun nggak ada tanda kurungnya. Tiba-tiba ditambah. Berarti kan ada unsur tafsiran. Mungkin waktu TB1, orang yang mempertahankan itu harus ada itu sudah mati. Nah, sekarang sudah mati, penafsir yang itu sudah mati, lalu ada penafsir yang baru, udah tanda kurung nih. Ya, Ini akhirnya jangan-jangan Pak Yusak juga menafsirkan akhirnya ini kan. ya, seharusnya jadinya kalau ini tafsiran, saya boleh menafsir, Pak Igna boleh menafsir, semua orang boleh menafsir, mau jadi apa? Kalau Alkitab yang tidak punya standar dari sumber kanon, itu kenapa menafsirkan? Karena sumbernya banyak, itu dari saya. Mungkin yang lain bisa tambahkan. Saya setuju Pak Yusak. Kalau yang dikatakan Pak Yusak tadi bahwa LAI itu Alkitab tafsiran bukan terjemahan, itu saya setuju. Karena dari 6 episode ini saja itu sudah mengandung tafsiran, lalu kemudian perubahan, penambahan, pengurangan. Nah, ditambahi, dikurangi. Iya, Belum Pak. lagi terjemahan, tapi terjemahannya juga salah karena berasal dari sumber yang salah itu. Jadi boleh dikatakan bahwa LAI itu adalah Alkitab tafsiran yang Ya. sudah dibuat dengan tafsiran, dengan ide-ide, pikiran-pikiran sendiri, tidak berdasarkan teks asli yang kanon. Iya, seharusnya kan Pak, yang dibutuhkan tadi, yang diperlukan adalah terjemahan kan. Iya, betul. Kalau terjemahkan, ya tidak usah ditafsirkan, terjemahkan saja. Kalau misalnya ada kata-kata yang tidak bisa diwakili, menurut Bapak gimana? Karena kan setiap penerjemahan kan itu perlu kadang ketemu kata-kata yang tidak ada sepadannya. Gimana solusinya menurut teman-teman? Seharusnya. Ya itu nanti masuk ranah mungkin ada penjelasan lain, tapi di luar itu artinya kan tidak boleh di dalam tanda kurung kan. Kalau tanda kurung Iya. nanti timbul kata-kata, wah ini juga ditafsirkan. Nanti Ini ditafsirkan ternyata ditafsirkan lagi, oh ternyata ini ada. Oh, hilangkan tanda kurungnya. Ini kan jadi sebenarnya ada tanda kurung nggak sih? Karena satu patokan kita, satu titik, satu iota saja, Iota. itu tidak boleh diabaikan. Karena ini menyangkut kitab suci. Bahkan di kitab Wahyu, Tuhan Yesus juga berkata bahwa barang siapa menambahi atau mengurangi firman yang tertulis dalam kitab ini, Itu maka dalam kitab Wahyu saja atau kitab seluruh kitab, Pak? mungkin begini, karena saya pernah dengar teman-teman itu kan ketika mereka ditanyakan tentang teks yang sumber mereka bilang, oh kami banyak, ada kritik tekstual, ya itu membantu. Terus ada teks-teks yang lain, nanti ditemukan yang lain, itu nanti juga akan diteliti. Nah, apakah ini sehingga menimbulkan tanda kurung tadi itu? Ketika ditemukan teks lain,
Nah, mereka akhirnya ragu-ragu, ditulislah nanti dibuanglah, begitu ya. Nah, ini boleh nggak kitab itu seperti itu akhirnya? Sangat tidak boleh, Pak. Kalau rezim tertentu dikuasai oleh pemikiran tertentu berkuasa, tafsirannya jadi di zaman itu misalnya A, rezim berikutnya ditafsirkan gini jadi B. Mau jadi apa Alkitab kita? Tuhan Yesus sudah bilang, aku tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Lalu bagaimana kitabnya berubah-berubah ini? Adanya revisi itu membuktikan secara ilmiah bahwa memang ini bisa dikelompokkan. Ini Alkitab tafsiran. Ya, Revisi lagi. karena Ada banyak yang sumber. tambah, ada yang dikurang. Ini baru kan ada 6.577 yang diungkapkan oleh Dr. Yonatan Purnomo. Dan Ya. ini baru video yang ke-6. Nanti ada yang ke-7 lagi. Kita kan bahas terus ini, temuan-temuan ini. Sidang ilahi harusnya para utusan ilahi yang menonton siaran ini harus memikirkan ulang. Alkitab Saya Ela jadi ini benar-benar kitab begini. suci atau tafsiran? Saya jadi berpikir begini, bagaimana Pak Enggi? Kalau misalnya saya bertanya, jangan-jangan Alkitab Biblikos juga sama tafsiran, ya kan? Sama, karena mengambil dari sumber teks yang banyak mungkin, jangan-jangan. Bagaimana Pak Enggi? Nah, ini pertanyaan yang bagus gitu. Dan kita bisa menjelaskan situasi, realitas yang terjadi. Kita mulai begini, Pak Dr. Fendi. Terjadi pergeseran makna kitab suci oleh bukan saja LAI, tapi oleh UBS, gitu kan. Di mana kitab suci yang masih dipertahankan dan diwariskan melalui gereja perdana itu bergeser gitu loh, ya kan? Bergeser menjadi, ya saya setuju tadi teman-teman ngomong, Alkitab Talmud Indonesia. Sifatnya kayak Talmud tuh, udah berisi terjemahan dan juga tafsiran masuk ke situ. Kenapa seperti itu? Karena metode mereka membuat Alkitab itu atas dasar reason eclecticism. Artinya ada alasan-alasan, ya, ada hal-hal yang terpilih sehingga mana teks-teks yang dianggap asli dari berbagai sumber kemudian dicantumkan menjadi bagian daripada kitab suci. Nah, ini upaya yang dilakukan oleh manusia, ya kan? Bukan lagi kitab suci yang tadi sudah diberikan pengajaran oleh Tuhan Yesus sendiri kepada para rasul dan kepada murid-murid dan diwariskan. Itu yang terjadi. Kita lihat perbedaannya. UBS mengambil berbagai teks dan itu upaya manusia. Nah, Biblikos itu hanya mengambil satu teks saja. Satu teks yang sudah menjadi Alkitab, dan di zaman modern ini kita melihat ada Alkitab Bizantin yang dipakai di gereja Yunani. Inilah yang diterjemahkan. Setelah kita teliti, Alkitab Bizantin ini ternyata mengambil hanya satu sumber saja gitu loh. Dan itu dijaga secara ketat oleh patriarkal dari Ortodoks Yunani untuk digunakan sebagai satu standar dihasilkan Alkitab Ortodoks Yunani yang saat ini. Dan itu hanya berasal dari satu teks yang kita sudah pelajari. Itu teks mulai dari gereja perdana yang menerima surat-surat daripada para rasul, ya kan, yang diwariskan, dijaga, dirawat. Ketika umurnya sudah tua, tidak bisa dipertahankan, itu disalin sesuai dengan kopi aslinya. Begitu terus dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, sampai saat ini. Itulah yang kita bilang kitab suci. Masih dalam bahasa asli sampai sekarang, Pak ya? Masih Artinya bahasa dalam bahasa asli. tidak Ini ada baru kita bilang apa-apa kitab lain. suci. Nah, kitab suci ini oleh Biblikos kemudian diterjemahkan ke dalam Ke bahasa bahasa Indonesia. Terjemahannya itu terjemahan gramatikal, disesuaikan dengan tata bahasa Yunani yang berlaku ketika surat ini ditulis. Bukan pakai kamus modern, bukan pakai pengertian modern, tapi pengertian yang terjadi pada saat itu. Di Ya, abad artinya ini. bukan tafsiran, tapi penerjemahan secara gramatika ya. Gramatikal. Iya. Nah, kesulitannya itu Pak Fendi, karena kosakata bahasa Yunani itu sangat lengkap, detil, tidak bisa disepadankan dengan bahasa Indonesia. Karena Tidak ada bahasa padanannya, Indonesia Pak, ya. kosakatanya kurang, tidak banyak kata-kata Yunani itu nggak bisa diterjemahkan. Nah, kita untuk sementara kalau bisa dideskripsikan, kita akan deskripsikan.
Tapi kalau tidak bisa, kita akan mempertahankan bahasa aslinya. Biar itu jadi diserap, nanti pengertiannya diajarkan. Nah, itu fungsi daripada gereja. Ketika orang mau membaca kitab suci ini, mereka diajarkan. Saya Gitu. setuju, Pak. Kalau kebijakannya, jika memang tidak ada kata yang mewakili, karena ini terjemahan kan, karena tidak bisa diterjemahkan, ya udah dipakai aja bahasa aslinya. Setuju saya. Sehingga Betul. Jangan ini murni bahwa ditafsir. tidak usah ditafsir gitu. Jadi ini akan lolos dari tafsiran bahwa Walaupun saya juga dalam tanda kutip, ya kan, saya juga dalam tanda kutip kalau ada yang mendefinisikan, oh terjemahan itu ada tafsir terpendek. Iya, setuju. Ketika intinya masih di dalam ranah tafsiran itu, kata itu. Tapi yang terjadi, ya kan, di Alkitab, produk dari LAI, bukan di situ. Udah melebar kemana-mana gitu kan. Tafsirannya sudah melebar kemana-mana, bukan lagi ini. Ya kan, pengajaran, tafsir, exegesisnya udah masuk gitu loh. Nah, produk LAI itu bukan produk kitab suci lagi, tapi sudah Alkitab tafsir atau Talmud kitab suci. Makanya tertulis di Alkitab tafsiran ini bahwa Yesus itu dibangkitkan. Ya, jadi karena mengambil semua mengambil banyak sumber. Ya, ditafsirkan bahwa Yesus tidak tahu hari kiamat. Ditafsirkan nanti Yesus lebih besar, Bapa lebih besar daripada anak. Nanti banyak lagi tafsiran-tafsiran gitu, Pak. Nanti independen nanti itu. Gereja ini menafsirkan ini, gereja sono menafsirkan ini. Itu gimana jadinya gitu kan. Kalau di gereja mula-mula nggak ada satu pengertian, satu ajaran, satu tubuh. Jadi itu. Problemnya teks sumbernya yang terlalu banyak, akhirnya justru gitu, Pak, ya. Justru karena makanya saya bilang itu mendegradasikan, ya kan, LAI dan UBS itu mendegradasikan atau mengkorup kitab suci, the Holy Bible ini. Nah, jadi itu yang karena sumbernya banyak, ini sumbernya banyak. Saya coba mengandaikan saja, karena sumbernya banyak, mereka harus menafsirkan mana yang tepat. Jadi seperti mencari jalan tengah, ambil sumber ini, ambil sumber ini, ambil sumber ini dengan kritik teks dan semua ini kayaknya. Jadi itulah tafsiran. Itu jadinya ciptaan manusia sudah, Pak. Ketiadaan autograf tadi, salinan autograf yang tidak punya, itulah akhirnya mereka ngambil banyak sumber. Gimana ya? Mereka mengambil itu, mencuri kemuliaan Tuhan itu. Kata-kata Tuhan, firman Tuhan, dikorup, kemudian dimasukkan ini mereka. Jadi memang ini problematika di dalam teks sumber ketika tidak satu ya. Jadi ketika banyak, akhirnya timbul satu pertentangan pemikiran ya kan. Ini sana dicari lah, sana sini, kemudian akhirnya ditentukan salah satunya, itu pun masih diberi tanda kurung ya kan. Tanda kurung. Itu kan keraguan atau bagi mereka itu belum valid gitu kan. Ini jadi problem ketika yang namanya kitab suci belum valid atau diragukan keasliannya, tidak dari sumber teks yang pernah ditemukan, begitu Pak ya. Intisari dari perubahan mereka ya kan, dengan mengambil sumber teks yang bukan dari Bizantin, itu kita lihat Pak. Ternyata intisari yang mereka kita lihat itu di mana ayat-ayat yang hidup di teks Bizantin, di mana Yesus itu adalah ilah, Yesus adalah Tuhan. Di teks-teks yang lain ini itu dibuang semua. Yesus itu menjadi bukan Tuhan. Keilahiannya dikorup semua, dihilangkan semua. Dan ciri khas ini kita lihat sendiri di websitenya Sinaiticus itu Gembala Hermas itu seorang adopsionis. Nyata-nyata di situ kok bisa bersatu padu dengan Alkitab yang lain di situ kan. Itu kodeks Sinaiticusnya itu kan sudah pertanda bahwa ini dilihat kok diambil menjadi teks sumber gitu loh. Saya punya satu pemikiran, kenapa LAI harus masuk UBS sebagai anggota UBS? Ya, itu apakah LAI itu mendapatkan izin dari wali-wali gereja? Maksudnya begini, itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya TB1, TB2, saya juga nggak tahu apakah aras gereja saya itu, sinode saya itu dikasih tahu izin atau minta izin mereka, nih kami mau ganti, ini alasannya bla bla bla. Kayaknya tidak ada, saya belum dapat informasi. Lalu LAI itu apakah setelah mendapat persetujuan wali-wali gereja di zaman dulu, kan orang-orangnya zaman dulu mungkin bisa dipercaya Pak ya, yang waktu zaman lama, apakah itu berlaku terus, seterusnya? Jadi seperti kita kasih cek kosong, dia mau tulis apa ya udah, nanti kita sudah hasil kita pakai lalu sebarkan ke jemaat. Kita sebagai pengguna, sinode sebagai pengguna kan, yang penting udah lu cek kosong, lu terjemahin apa deh pokoknya,
lu tafsir apa deh, gue terima, gue ambil, udah. Apakah itu kewenangan apa? Karena itu kan Dr. Yonatan Purnomo juga bertanya itu, kewenangan siapa yang memberikan LA itu tuh atau diam-diam tuh ganti kata hilangkan itu. Ini kan jadi pertanyaan. Kita dorong aja aras gereja mempertanyakan ke LAI itu. Harusnya jemaat bertanya kepada pendetanya, pendeta tanya kepada sinode, sinode bertanya kepada LAI. Ya. Betul. Kewenangan Nah, apa? Alasannya apa? Jangan setelah dicetak, dipublikasikan. Begini-gini, alasannya gini-gini. Minta izin dulu dong. Kasih tahu dulu penjelasan. Jangan setelah cetak. Itu Mau tak saya mau harus meramalkan itu susah, itu berantem sendiri itu. Saya pernah Antara mendengar, sinode berantem sendiri tuh. saya pernah mendengar sih dari Dr. Anwarjan bahwa kalau ada perubahan-perubahan itu tidak mudah. Kenapa? Karena harus nanti salah satunya itu dibicarakan oleh mereka kepada gereja-gereja. Jadi artinya itu ada mungkin persetujuan. Seingat saya begitu. Saya pernah dengar kalau tidak salah. apakah, jadi kan gini Pak Pendi, kalau misalnya memang itu, apakah berarti bisa menjelaskan dong apa teman-temannya Dr. Yonatan Purnomo, kenapa diterjemahkan dibangkitkan? Mereka harus bisa jelaskan dong harusnya, kalau memang dia harus jelaskan UBS ngambil sumber apa, sehingga gereja bisa memutuskan. Gereja memutuskan kayaknya kita tidak perlu lagi deh di UBS. Kenapa Jadi tidak berdiri artinya sendiri saja terjemahkan ke dalam bahasa dari sumber, kanon, ya bangun kerjasama dengan Biblikos dan yang lain, pakar-pakar, kumpulkan LAI itu, keluar. ya Sudah jadi artinya dibuktikan kok UBS itu ngambil WHNU di situ ada Sinaiticus dan sumber-sumber yang lain. Banyak sumber jadi. Ya, Artinya sebetulnya harusnya Pak Indra yang ada di sinode tertentu itu mendengar dan sudah pernah diajak untuk bicara kan. Artinya kalau ada perubahan-perubahan itu gereja turut serta menentukan ya apakah ini perlu atau tidak kan begitu ya. ya Jadi sebagai tidak pengguna, menurut saya semua gereja yang sebagai menurut saya ya kita bangun sebuah persepsi di sini ya kita tidak seperti memberikan cek kosong kepada LAI untuk kewenangannya karena ini akan dibacakan di tiap ibadah dan diterima dan diimani yang dibaca itu. Bukankah iman timbul karena pendengaran? Lalu mereka dengarkan kalau mereka baca kitab suci. Lalu yang dibaca ini tidak sesuai isinya tafsiran, bagaimana? Cek kosongnya harus ditarik. Itu seharusnya seperti itu. Oke, baik. Kita sampai di penghujung acara. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Senior Hengki Asana bahwa kitab Biblikos itu mengambil dari sumber teks yang satu, yaitu dari teks Bizantin, gitu ya, yang pernah dikanonkan di Kartago. Nah, hasil terjemahan itu sesuai dengan teks aslinya, sumbernya tadi diterjemahkan secara gramatika. Jadi tidak mengambil dari banyak sumber teks gitu ya. Nah, sedangkan yang dari punya LAI atau UBS itu mengambil dari sumber teks banyak, artinya ada dari kritik teks dari mana-mana gitu kan ya. Itu memang menjadi satu perdebatan yang mungkin ini berbeda karena berbeda sumber. Kita akan selesaikan acara ini pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman yang sudah datang pada malam hari ini turut serta di dalam perbincangan sidang ilahi. Jadi pada malam hari ini saya mungkin minta 1-2 orang untuk memberikan kata terakhir sebagai kesimpulan ya, sebagai kesimpulan atau sebagai bekal bagi teman-teman di luar sana, apa yang seharusnya kita bisa ambil petik dari pembicaraan kita tadi. Silakan. Dari saya, closing statement saya adalah gereja seharusnya aware dengan banyaknya perubahan-perubahan, dengan revisi-revisi, dengan bukti-bukti yang akan terus disampaikan oleh Yonatan Purnomo. Seharusnya sebaiknya mulai memikirkan kembali bahwa kita harus menarik kembali gereja, warga gereja, wali-wali gereja, sinode-sinode, sekolah-sekolah Alkitab itu menarik kembali cek kosongnya itu harus dipertanggungjawabkan. Tidak boleh diserahkan seperti itu. Harus begitu banyak. Ini akan ada setiap ini. Jadi tarik cek kosongnya kembali ke kanon Alkitab. Itu dari saya. Ya, saya untuk closing statement kita sudah lihat apa yang kita bahas, kita kritisi, ya kan? Itu semata-mata kita itu cinta jemaat. Kita cinta Anda-Anda sekalian itu mendengarkan pengajaran yang benar, ya kan? Alkitab yang benar gitu kan, berisi pengajaran-pengajaran yang diwariskan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada para rasul, dari rasul kepada murid-murid, dan itu punya rantai kerasulan sampai sekarang ini. Ini yang penting. Oleh karena itu saya menghimbau Bapak Ibu sekalian, ya kan, jangan keraskan hatimu.
Jangan butakan matamu, jangan tulikan telingamu. Renungkanlah setiap apa yang kami bahas ini untuk melihat secara realitas. Anda berpikir, Anda merenungi, dan Anda mencari jawaban. Banyak berdoa, banyak berintim kembali kepada Tuhan untuk mendapatkan rahmat-Nya, mendapatkan hikmat-Nya. Pikirkan, apa yang kami sodorkan pada malam ini itu adalah realitas yang terjadi. Perbedaan yang kami sodorkan itu adalah suatu realitas untuk memperlihatkan bahwa ini loh, ada masalah di tengah-tengah kita. Dan mengenai isi daripada episode ke-6 daripada Bapak Dr. Yonatan Purnomo tentang Lukas 23:34, ini betul-betul mohon dengan sangat Anda perhatikan. Ayat ini tidak boleh diragukan. Ayat ini tidak boleh diam-diam nanti mau dibuang. Jangan. Ini ayat yang punya nilai religius yang sangat tinggi untuk menyambung kita dari kerajaan surga di bumi perjanjian lama ke perjanjian baru. Itu digenapi. Karena apa? Tuhan Yesus adalah imam besar. Imam besar yang memberikan pengampunan. Itu nilai religiusnya. Itu harus kita terima. Tanpa melalui Dia, kita tidak akan selamat. Salam alaikum. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pada akhirnya kita masuk ke dalam kesimpulan bahwa seharusnya Alkitab yang kita pakai adalah Alkitab yang kanon. Artinya Alkitab yang mengambil dari sumber teks yang satu, bukan Alkitab yang mengambil dari banyak sumber teks. Kenapa? Karena Tuhan menyampaikan kepada para murid hanya satu, tidak banyak sumber, tidak banyak perkataan yang berbeda-beda. Yang kedua, ketika ada hal yang diragukan, artinya itu menunjukkan bahwa kitab yang dipakai itu banyak dari sumber teks menurut perbincangan teman-teman tadi. Kemudian seharusnya kita sebagai orang percaya, janganlah kita kemudian merasakan bahwa ini hal yang biasa, tetapi ini hal yang luar biasa yang harus kita cek kebenarannya. Kenapa? Karena ini menjadi satu pijakan ketika 7 perkataan salib ada satu yang diragukan. Itu menunjukkan bahwa ada kemunduran di dalam prinsip iman kita. Karena Yesus memang datang untuk mengampuni dosa manusia. Nah, itu hal yang penting, makanya dia menyampaikan hal ini. Nah, tolong kepada teman-teman di luar sana untuk kita sama-sama belajar, kita sama-sama melihat akan teks-teks yang ada di dalam Alkitab kita. Apakah benar itu sesuai dengan kebenaran yang memang Tuhan pernah sampaikan pada mula-mula. Baik, terima kasih. Kita akan tutup acara ini pada malam hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sampai ketemu di acara berikutnya.